hafalan mati ini. Ya saya nanti membuat soal yang ini tidak sulit-sulit, ya garis besar aja. Penyakit paru kerja itu cukup banyak ya, apalagi sekarang kita mengarah ke industri itu tadi. Dan kalau ujian UKM PPD biasanya soal paru kerja juga jarang keluar. Ujian UST rasanya juga belum pernah keluar. Ya kita bekerja itu kurang lebih sekitar 8 jam. Nah kalian nanti bisa bekerja 8 jam pulang itu dokter yang idealis. Ngantuk toh Mbak? Mbak cuci muka dulu. Nah kalian postap sehari berapa jam? Loh, ngomong berapa jam? Berapa? Berapa jam? 12 jam. Itu kalau pas gak cukup. Nah cukup bisa 18 jam. Itu sungguh-sungguh terjadi. Kalian masih maklum ya. Paling lama 18 jam. Tadi sudah tak ceritakan. Waktu saya koas, seperti kalian koas, itu kalian tahu. Mungkin yang asalnya dari Jogja siapa? Ya, kamu dari Jogja? Dari Jogja. Mungkin kalian umur berapa ya? Umurmu sekarang paling sekitar 20. Mungkin beliau sudah meninggal. Atau mungkin belum meninggal tapi mungkin sudah tidak praktek. Di Jogja itu dulu ada namanya Profesor Ismanul. Pernah dengar? Itu dokter spesialis anak. Tapi kalau ujian dengan dia itu mesti lulus. Wapi wongnya jam setengah mati deh. Kalian tahu koskap di bagian anak itu dulu berapa hari? Dulu koskap anak 3 bulan. Tapi yang namanya jaga itu berapa hari? 2 kali 2 minggu itu tidak boleh pulang. Bayangkan, tadi kamu tak cerita ini saya berjalan ke sini ya. 2 minggu itu tidak boleh pulang. Jadi ke ubah-ubah pakaian, ubah-ubah dulu pakaiannya sejas, barangnya ya di kolom di rumah sakit. Atau tidak ya, dulu tidak ada gojek, laundry aja jarang. Ya. Itu 2 minggu itu situ, tidak boleh pulang. Dengan ujiannya semua BM pasti dengan prof. Staf-stafnya yang muda-muda tidak diberi kesempatan uji. Tapi kalau selama kamu koskap di bagian anak, katakanlah tercatat sebagai orang yang ngeyel atau melakukan kesalahan fatal, ada gak bakal lulus. Dan siapa lagi nanti yang uji dia? Juga beliau lagi. Tapi kalau selama catatan resi, boleh menulis status memang salah apa benar, baik dijago yontok lulus. Jadi ya sebetulnya kalau koskap anak itu seperti dulu kalau cuma koskap training gitu lah. Mesti training, tapi ketatnya setengah mati. 2 minggu bayangkan. Satu grup itu 2 minggu itu bukan dibagi. Oh enggak. Satu grup yang jaga itu biasanya 4-4, yang 2 di bangsal, yang 2 di bangsal kelas bagian anak itu dulu, dan 2 minggu itu kamu di situ. Nanti ya kas 2 minggu itu melehan terus dan gantian dengan temannya. Teman yang biasanya cewek atau laki-laki tapi yang nyalinya sekecil itu biasanya. Nah dulu bagian anak itu poskapnya itu ruangan poskapnya kecil, kira-kira yang dekat bangsal itu cuma 1 meter, ya 1,5 meter lah
kali 2,5 meter. Senejas itu ya ditempel di kono sing koskap ada sekitar 20 BM lebih. PTN siji. Terus itu di situ kalau ada yang jauh ada, tapi yang jauh itu punya keistimewaan. Lokasinya ruang koasnya anak itu di sampingnya kamar jenazah. Di sampingnya lagi laboratnya khusus anak, lab khusus anak. Nah, biasanya yang tadi cewek-cewek suruh kalau malam suruh tidur di sana mesti tidak mau. Waktu itu tidak ada HP. Ya, jadi kalau malam saya sudah jam 11 kita wis sepi, jam 10 saya melayu ke sana. Saya siapa jadi sing jogo wong memang wis turu sore. Saya yang malam jaga. Sudah kalau saya di sana tidak ada yang juga. Mau dia ke sana lewat kamar jenazah tidak mungkin. Takut dulu. Tapi ya puji Tuhan saya tidak pernah ditakuti. Aku mau cerita pernah ditakuti waktu koas. Baik, waktu DM atau PPDS itu ditakuti. Udah itu ya, itu jam kerja seperti itu. Jadi minta 8 jam itu sulit. PPDS kalau kalian nanti mau jadi PPDS jam 7 pagi sampai sekitar jam 2 atau jam 2 itu kamu masuk di stasis reguler. Jadi kamu ngambil paru nanti dibagi minggu pas 3 bulan pertama khusus rawat pasien TB, nanti berikutnya lagi 3 bulan jadi TB yang MDR yang kepala obat, nanti minggu lagi 3 bulan lagi itu siklusmu rutin. Nah yang namanya jaga itu jam 2 siang sampai sesuk itu jam 7 pagi. Jadi kalau kamu PPDS jaga, berarti kamu kerja pirang jam? Lebih dari 24 jam. Saya masuk hari ini jam 7. Saya nanti jam 2 jaga sampai jam 7. Jam 7 saya ikut lagi. Kalau dulu waktu saya Sabtu itu masuk, jadi jam 2 pulang. Itu berapa jam? 31 jam, 24 jam plus 7 jam. Nah sekarang pulangnya bukan jam 1 tapi jam 3. Jadi berapa jam mereka kerjanya? 33 jam. Jadi ada PPDS yang mati karena kelelahan. Ada. Dan memang kerjanya seperti itu. Tapi ya dulu tidak ribut, tidak dibully. Kalau sekarang ada di anak mami, sampai sedikit katanya dibully. Tapi dulu juga tidak ada. PPDS disuruhnya ke tukang gaduh-gaduh itu tidak ada. Biasanya PPDS malah ditraktir seniornya, karena sudah tahu kalau kerjanya seperti lebih rendah dari martabat bully. Jadi kamu lebih diam, biasanya senior-seniornya tuh lebih akrab, dijajak di PPDS duit kan enggak, kan tidak semua orang ya. Ini ya, nih udara yang kamu hisap itu kurang lebih 3.500 liter per hari. Itu termasuk ada bahan yang tercemar. Nah penyakit paru kerja itu disebut juga ini occupational lung disease ya. Nah yang termasuk ini yang mana saja? Nah, penyakit paru kerja itu di negara maju biasanya lebih banyak daripada negara berkembang karena asap. Di negara berkembang ada enggak? Ada, karena juga ada industri. Negara kita termasuk negara apa yang katanya? Pertanian kan? Ya kan? Jangan dikira pertanian itu juga tidak menyebabkan paru kerja. Nanti juga ada jeraminya, tempat jamur. Mau ternak bunga,
tanam bunga, serbuk sarinya asma. Jadi ada yang sempurna? Tidak. Ya, dari paruh kerja di negara maju lebih banyak, di Indonesia belum banyak dilaporkan. Di Indonesia itu bukan belum banyak, cuma seperti biasanya kita itu tenang saja. Sistem pelaporannya kan tidak sampai pusat ya. Terus kemajuan industri banyak. Konsep penyakit paru kerja itu bisa bahannya, prinsipnya 3 ini. Ada bahan penyebab, dipengaruhi lingkungan kita yang ya. Sifat yang bahan-bahan yang bisa menyebabkan paru kerja baru 1 jam. Sifatnya ada yang bersifat fisik, ada yang punya sifat kimia, terutama dari yang gas-gas, ya, seperti ledakan nitro HCl, asam sulfat, itu sifat kimia, dan juga dipengaruhi gimana arah anginnya. Kalau kamu nyemprot tanaman, itu melawan arah angin atau searah dengan angin? Searah. Kalau kamu nyemprotnya berlawanan dengan angin, arah angin, itu namanya nanti dia tak bodoh ke jadi orang mahasiswa. Berarti itu pelan-pelan dulu saya. Nanti kalau bodoh orang mahasiswa. Tapi banyak yang kecelakaan di lapangan itu ada keracunan saat nyemprot. Saat nyemprot harus pakai masker. Wah, dia kebal kok. Salah pakai masker. Yang lorok kebedak. Setelah istirahat, kalau sudah nyemprot tanaman, harusnya cuci langsung dibawa ke jam goreng. Keracunan bisa ada banyak. Nanti kalau sekarang mungkin tidak seberapa ya, karena sudah bisa diatasi di puskesmas. Nanti kalau pas PTT atau kalian bekerja di Paskes 1 itu banyak sekali dijumpai. Ya, itu bahan-bahannya itu istilahnya itu noksa. Dan noksa itu bisa juga berupa debu organik, nabati. Nabati itu kan berasal dari tanaman, hewan, kotoran hewan itu juga bisa. Jadi Indonesia itu yang banyak ini nabati dan hewan. Debu anorganik banyak. Kita punya tambang, ada industri mungkin nggak seberapa keramik, belum termasuk di sini bahan bangunan, gaji keramik, kepanjangan, dibentuk elit, nanti gergaji. Nah itu potongannya itu debu-debunya itu juga bisa terisa. Terus bahan-bahan gas cerita tadi itu HCl, LPG meledak, asam sulfat, HCl, nitrogen oksida itu sering meledaknya di pabrik pupuk, pabrik itu yang sering. Ini SK Presiden tahun 93 yang 3 penyakit akibat kerja, sampai sekarang masih ya. 93 presidennya siapa? Bapak Harto seperti itu. Pak Harto kan turun lah. Pak Harto itu turunnya 88 apa 98?
sekarang masih diwarisi, belum ada edit yang ya. Nah, sebanyak ini cuma diberi alokasi berapa? Satu jam kuliahnya. Ya sekarang dipotong aja. Asma yang banyak dibayar saja. Asma kerja, pneumonitis itu sensitif, pneumonitis batu bara, kan banyak industri batu bara yang dari Kalimantan. Banyak batu bara. Bapak Ibu kerja di silikosis itu dari pasir, asbes, bisinosis. Nah, bisinosis itu gimana cara bisinosis? Di industri kain. Sulit ditegakkan karena mirip dengan penyakit lain. Perlu waktu lama antara pajangan dan timbulnya sakit. Jadi katakanlah pekerja bangunan itu untuk sekarang ganti tukang baru kena penyakit paru kerja bisa 10-20 tahun lagi. Atapnya asbes, kena kanker pleura atau kanker paru berapa puluh tahun lagi. Kalau toh kena 20-30 tahun lagi. Ya. Tukang saiki sik nom gergaji keramik, gergaji batu pakai gergaji kayak ngomong keramik ya. Keramik atau porselen. Suruh pakai masker ora lah terus iya buat saiki sok dowo dulu. Itu ya. Itu orang-orang kita kan motong keramik supaya tidak berdebu, harusnya keramiknya diapain? Diberi air. Boro-boro nyiram air kok malah lunyu. Lawaran aja nggak apa-apa, cuma 1 jam ini 1 jam, nanti berikutnya lagi 1 sesoknya. Orang kita tuh sedih-sedih ya. Selama masih bekerja. Kalau sudah nggak sakit nanti baru masuk rumah sakit, itu yang sudah nggak sakit. Ya. Ini faktor kunci untuk mencari penyakit itu, penyakit sekarang, tempat kerjanya. Tempat kerja itu tidak hanya sekarang loh, ya. Nah, cuma sekarang toh. Dia dulu tukang batu, pinter, munggah jadi mandor. Sekarang dia pemborong, buat ekonomi. Pak, pekerjaannya apa? Pemborong. Berarti bapak nggak jadi tukang batu, enggak. Ekonomi ini gitu, jadi apa? Ya, itu harus kamu tanya penyakit riwayat. Kalau mencari paru kerja, riwayat jangan cuma sekarang, tapi riwayat penyakit ya sama seperti kalian, terutama yang kos-kos itu, terutama kalau tanggalnya sudah kur-kur itu ya, pengen beli makanan itu tidak bisa beli. Masalahnya nggak beli, ya kan? Nanti kalau umurmu sudah 70 tahun, sudah pernah jadi pensiunan direktur apa itu, juga sama pengen makan itu, tapi tidak bisa makan. Kenapa? Bukan tidak punya uang, sampai sekarang terus kena penyakit. Dulu misalnya kamu sekarang pengen makan durian apa, montok atau durian, saking nggak bisa beli kok sak durian harganya 200.000, ya kan? Besok jadi direktur rumah sakit apa bisa. Setelah tua pengen makan itu ada duit bisa makan enggak? Kenapa? Kolesterolnya wis dhuwur, wis jantungan misalnya. Sama, itu harus kamu tahu. Penyakit dahulunya itu yang penting. Termasuk orang. Kamu nanti kalau sudah kapan anamnesis ya gitu. Orang asma itu keluarnya biasanya normal apa? Sesek. Tapi juga ada orang asma kalau ditanya, kenapa Pak?
ke rumah sakit pusing. Nah, terus piye? Kenapa orang asma kok pusing? Nah, kalian cerdas mesti bisa apa? Ya hipoksinya otaknya. Jadi sambatnya saya pusing. Nah, digali lagi. Ya. Kalau ujian poskap dengan saya mudah. Ujian diagnosanya asma, keluhan utamanya apa? Pusing. Kenapa kamu nulis pusing? Pasiennya ditanya itu, oh gitu. Saya masih pena. Ya kok bisa? Oh dia asma kok bisa pusing? Patofisiologinya gimana? Ya dia pasti sangat terang ya, bener ya sudah. Tidak bisa belajar lagi, besok pagi maju. Tapi periode itu lulus. Orang ketak kok pas-pasan. Nek mama kalau baik langsung A. Tapi itu tadi kalau ujian dengan saya awalnya merata. Jadi mulai ilmu endokrin, hipertensi, kardio, gastro semua keluar. Karena poskapnya ujian penyakit dan kasusnya betul pasti berparu. Tapi diskusi kasusnya nanti awan merata. Tidak bisa hari ini. Biasanya saya beri kesempatan sampai saat isomu. Ya, faktor lingkungan itu yang harus dicari ya. Tempat kerja juga terpengaruh, suasana ventilasinya seperti apa. Dan dadani keramik seperti di ruang ini masih lumayan, masih besar. Di ruangan dekanat sana yang ruangannya sempit-sempit, nah itu bisa malapetaka, ya. Ya. Hobi itu juga bisa membawa malapetaka. Hobi apa yang bisa membawa malapetaka? Apa? Balapan liar itu nah, biasa. Ibu-ibu yang hobimu apa? Ya memasak nanti yang enak biasa. Apa? Tanaman bunga. Nanti tepung sarinya bisa kamu bisa. Atau mungkin seusia kalian kalau di rumah sok gendongnya apa? Kucing, gitu. Padahal kucingnya juga punya itu juga jadi asma. Ya. Ada yang di sini hobinya renang? Siapa hobinya renang? Ya, hobimu renang? Ya betul. Hah? Hobimu renang? Betul. Siapa lagi? Loh, kalau hobinya renang berarti hampir sama dengan saya hobinya renang. Soalnya ujian lulus ya. Coba, hobi renang itu juga bawa malapetaka. Coba tanya jawab secara jujur ya. Kamu kalau sekali renang berapa jam? 2 jam. 2 jam. Betul 2 jam? Tidak. Ngomong sejujurmu. 1 jam. Kamu berapa jam? 2 jam. Sekarang saya tanya, selama kamu renang 1 jam atau 2 jam, berapa kali kamu kencing? Tidak pernah kencing? Wah, bagus. Pasti orang renang itu kencang-kencing. Cuma dia malu mungkin putri. Pertanyaan berikutnya, pernahkah kamu lihat orang yang sedang berenang, ya, apa nenek sing wis pinter renang itu ya, dia cuma naik kencing terus nanti masuk lagi. Tidak pernah kan? Nah itu juga kita ya bini enak renang dasar. Nah, coba nek memang mau sipilis sing renang. Apa mau HIV? Apa ndak malah kita
Makanya biasanya saya kalau renang pakai topi, pakai yang masker tertutup. Masa ada mau renang, saya tak naik dulu kencing ya. Enggak, biasanya cuma mojok. Terus semua sistem kamu tanya, perhatikan, ya. Sini pemeriksaan penunjang yang penting untuk paru kerja itu ronsen paru. Tapi itu pun biasanya tidak jelas. Kalau ingin jelas biasanya CT scan. Radiologinya CT scan. Dan pemeriksaan paru itu penting. Pada pemeriksaan paru biasanya orang ini pasti ada terjadi penurunan epipip ini, kapasitas pitanya itu juga menurun. Jadi ada restriksi, ataupun mungkin dia kalau ke asma sudah ada obstruksi atau campuran. Ini biasanya. Kalau sudah ada kelainan paru, itu kelainannya ringan atau berat atau sedang. Yang ringan biasanya asimptomatis. Jadi seperti itu. Nah. Ya, biasanya yang orang ini sudah kelainan paru, bisa restriksi, bisa obstruksi, bisa campuran, dan orang itu biasanya sudah kelainan radiologi. Ini tak berikan aja, tapi kalian tidak usah ngapalkan ya. PGR, STU, ukuran kasarnya ABC, barang itu tidak usah lah ya. Mau kalau dilihat ujian UKM PPD ya kelihatannya enggak. Tapi ini ada artinya P itu apa, Q apa, R, S itu ada. Ya, nanti ada tak tunjukkan. Pemeriksaan radiologi pada umumnya ya, itu ada kelainan berupa pneumoconiosis, fibrosis ya, bisanya perselubungannya itu opasitasnya kecil-kecil seperti TBC miliar gitu ya. Ya, ini loh artinya tadi PGR STU itu diameternya. Jadi lingkaran kelainan tadi disebut P kalau diameternya 1,5 mili, Q 1,5 sampai 3 mili, R 3 sampai 10 mili. Ini bentuk irregular, lebarnya 1,5 mili, 3 mili. Ini kelainan mili 1,5, 3 mili bisa lihat dari gambaran fototorak biasa enggak? Bisa terlihat dari fototorak biasa enggak? Tidak. Ya. Fototorak biasa itu kelainannya nampak kalau diameternya sudah sekitar 1 cm atau lebih. Kalau dia cuma mili-mili itu melihatnya dari CT scan. Ya. Perselubungannya kasar, yang A, B. Ini enggak ya. Cuma saya tunjukkan sudah ada. Yang kategori-kategori tadi itu bacanya dari itu. Untuk kerja sumbernya dari itu. Kerapatan perfusi, nah ini ya. Nah, sekarang masuk ke kasusnya. Asma kerja. Nah, ini keluar banyak. Penyakit paru ya, asma kerja itu paling banyak di negara industri, sekitar 15% kalau di Australia, dan bisa meningkat di negara-negara maju bisa sampai 30%. Ya.
biasanya itu terpapar bahan-bahan isosianat ataupun bubuk kayu, dan juga pada pembuat roti itu tepung rotinya. Pabrik tekstil itu juga bisa, pabrik semen, pabrik baja itu juga bisa menimbulkan asma. Umumnya rangsangan itu terjadinya di tempat kerja, dan asmanya memberat pada saat dia bekerja. Paling sering gejala itu muncul pada hari apa? Hari Senin, karena minggunya dia baru itu muncul hari Senin. Itu malah sering keluar. Munculnya biasanya hari Senin. Ya, bahan penyebabnya banyak. Kalau uang pasiennya dapat, itu periksalah IgE atau eosinophilnya. Biasanya tergantung bahan-bahannya ya. Bisa tanpa sensitisasi, itu kalau toksin, bisa bahan-bahan berbuka emas, pestisida, organofosfat itu yang nyemprot tadi, amonia, klorin itu klorin, amonia itu di pabrik pupuk. Kalau klorin di mana klorin? Di pabrik itu klorin. Di industri tekstil biasanya. Debu, udara dingin ini juga bisa jadi terus. Bahan-bahan pembuat plastik macam-macam. Jadi ya paling sampai ini kan baru saya ngarep apa itu sopo kan tidak bakal kalian apa. Tepung dan enzim ya, biasanya ini pembuat roti, terus juga campuran-campuran. Biasanya dibeli juga soda, juga bisa menimbulkan yang sensitif, bisa bahan-bahan waktu nyudir, bahan-bahan plastiknya itu juga bisa. Pelayanan kesehatan di farmasi juga bisa. Farmasi terutama kalau dia membuat puyer atau farmasi yang besar dia membuat tablet atau kapsul. Jadi ada proses alergen masuk imunologi, menimbulkan inflamasi pada saluran napas, terus ada hiperresponsif dari saluran napas. Kalau untuk mengetahui ini, yang diperiksa apanya? Kalau diperiksa darah tepi, yang diperhatikan terjadi peningkatan A. monosit, B. basofil, C. eosinofil, D. neutrofil. Pilihannya yang mana? Eosinofil. Tidak akan saya keluarkan yang amalan tadi yang seperti sulit itu, enggak jelek itu. Guru dewan apa? Tapi pengertiannya ya. Ini ya, kamu lihat ini tidak ada keluhan waktu libur. Keluhan timbul di tempat kerja yang baru, biasanya terjadi pada hari Senin. Nah, ini itu yang asma. Yang kedua, hipersensitif pneumonitis. Ini disebut juga intrinsik alergi alveolitis.
Ini tanah pajanan yang berulang-ulang oleh debu organik yang sangat halus berasal dari jamur yang terdapat pada pertanian, buat gula, produksi kayu, kontak berulang dengan kotoran atau bulu binatang, itu nama lainnya gamelan. Nah ini kalau di Indonesia lebih banyak, ya. Walaupun negara kita negara pertanian agraris, juga kasus paru kerja juga bisa karena dari bahan-bahan pertanian ataupun peternakan. Peternakan itu dari kotoran hewan dan juga dari makanan hewannya. Makanan hewan yang seperti ayam itu apa jenis pur ya, pur. Makanannya anjing, makanan kucing, terus burung itu sekarang modelnya dibuat dari bahan-bahan. Ini penyebabnya ya. Kontak berulang dengan antigen, jadi semua itu bersifat antigen, sensitisasi imunologi kompleks antigen dan juga faktor genetik. Patogenesisnya antigennya masuk ke dalam tubuh. Antigennya masuk ke dalam tubuh akan ditangkap oleh sel apa? Yang seperti nama obat sel APC. Terus sama sel APC diperkenalkan ke sel B. Sel B yang sudah dikenalkan sama antigen sebagian besar diferensiasi menjadi sel langsung sel plasma atau ada yang menyebut sel B plasma. Sel B plasmanya menghasilkan anaknya sel B plasma namanya kemarin plasma lupa IgE. Dan masuk IgE sama juga IgE-nya menempel pada sel mas, sel makrofag. Sel mas, makrofag itu miliknya tetangganya sana. Sel masnya kalau ada kontak lagi terjadi degranulasi, lepaslah berbagai macam jadi prinsipnya sama seperti itu, seperti asma. Yang bagian saya kemarin loh, yang satu terangkan yang kiri asma, yang satu BPOK itu betul-betul dipakai pengaruhnya. Mas, itu berkali-kali nanti kalau menerangkan alergi, menerangkan vaksin juga. Diagnosanya ada kriteria mayor, minor, ya. Obatnya karena alergi biasanya diberi prednisolon atau prednison. Monitor paru setiap 4 minggu. Jika membaring, tabring, oksigen, istirahat, pindah kerja atau masker, itu juga ada. Debu yang anorganik, yang termasuk debu-debu anorganik, itu bisa silikon, bisa asbes, bisa heliniosis, batu bara, sifatnya terjadi fibrogenik, jadi menimbulkan fibrin. Gejalanya akut, kronis, progresif. Ini di mana? Pernah ada yang lihat? Di mana? Di mana, Pak? Ayo kamu, di mana? Di tambang. Tambang mana? Tambang batu? Ya, salah, ini bukan tambang batu bara. Di mana?
Mungkin pernah ada yang keluyuran ke sini. Gimana? Ini di Kaliurang. Dia di sungai itu loh. Oh, belum. Ini di Kaliurang yang ambil pasir-pasir itu loh, yang di sungai itu loh. Saya waktu itu ngambil fotonya itu dari atas itu loh. Ini ya, asbes, batu bara sifatnya fibrogenik ya. Batu bara juga bisa. Nah, sekarang masuk yang batu bara, kelainannya disebut batu bara disebut Goldberger pneumoconiosis. Ini sering keluar kalau ini ya. Jadi pneumoconiosis yang karena batu bara, wis jenenge batu bara areng, ini kan itu areng. Biasanya disebut spirometrinya biasanya mesti kapasitas vital atau epidemiolnya menurun. Ini bisa sakit ini kalau dia bekerja lebih dari 10 tahun. Kelihatannya hari ini banyak yang ngantuk ya. Baik laki-laki maupun wanita, baik yang di depan maupun belakang. Pneumoconiosis bekerja tanpa batu bara, biasanya itu fibrosis yang masih progresif. Pekerja batu bara itu kalau diteropong, di endoskopi, di bronkoskopi, itu betul-betul saluran nafasnya itu sampai parahnya tidak dapat atau tidak ping, tapi bisa kehitaman. Mungkin kalau kalian pernah lihat seperti bapak-bapak yang maaf dari daerah pedesaan yang rokok, giginya parahnya masa putih, nah putih kan kayak noni harus sinyo mahasiswa hitam itu ya. Itu kalau pekerja batu bara biasanya kadang-kadang kalau di endoskopi nampak. Itu biasanya kalau kita rujukan orangnya pekerja batu bara sesek, biasanya kita bronkoskopi biopsi. Itu biasanya nampak nanti ada kristal-kristal alam mikroskopisnya. Tapi klinisnya kalau kita teropong saluran nafasnya, teropongnya itu seperti kehitaman. Seperti bapak-bapak yang merokok kuat itu loh, giginya kan jadi kehitam. Iya. Nah, kalau silikosis itu penyebabnya debu silika. Debu silika itu jangan dikira cuma pekerja bangunan, termasuk pekerja yang kaca, membuat kaca itu juga bahannya dari silika, itu juga bisa terserang. Jadi tidak cuma pekerja kasar bangunan, pekerja di pabrik kaca itu juga bisa. Penggosok ake, tukang batu, tambang batu. Gejalanya bisa akut terakselerasi, bisa kronis. Pada umumnya kelainannya berupa sama. Kelainannya berupa fibrosis masif. Tapi umumnya itu nampak dan sudah kronis.
Hanya kelainan ini nampak pada yang sudah bisa ini biasanya 10 sampai 15 tahun baru nampak. Kelainannya seperti ini, seperti tumor, tapi nanti kalau di biopsi ternyata hasilnya bukan sel ganas, tapi didapatkan serat-serat kecil dari silika. Tambang, baik penambangan pasir maupun batu bara, industri keramik, pemotongan batu, termasuk tadi keramik, tadi porselen, penggalian terowongan, besi, baja, pembuatan gigi, maupun pabrik semen. Ini kontrol gedung silikanya, itu jam 11. Biasanya kalau kita FOB itu sambil dilakukan bilasan. Dan yang penting untuk paru kerja itu sering mainnya pakai kortikosteroid. Kalau penderitanya tidak diabetes, kalau penderitanya diabetes harus kontrol diabetesnya. Biasanya terpaksa dibeli. Saya tadi ngomong pelajaran ini yang kali ini jelek, karena tidak bisa mengambil pengertiannya tidak. Kalau asbes itu biasanya pada pertambang, pengilingan, pengangkutan atau pengapalan, atau kalau rumah juga konsumsi. Itu yang atapnya dari as. Kalau kalian di Jogja mungkin sudah lihat ini jarang di kota, tapi coba ke daerah, balai desa atau kantor apa, itu sering masih namanya pakai asbes. Alah kok kan. Rumah saya itu aja di Bintaran, berbatasan dengan miliknya STM-nya. STM itu sekarang apa istilahnya? Sekolah kejuruan apa? Nah, itu miliknya Taman Siswa di sebelah rumah saya persis. Atapnya yang belakang ternyata juga dari asbes juga. Itu kelainannya biasanya selain CA paru sering menyebabkan kanker pada pleura, namanya mesoteliom. Gejalanya sesak napasnya progresif, batuk, berat badannya turun, hampir sama mirip-mirip. Itu tahunya pasti nanti kalau sudah di biopsi dan riwayat penyakit dahulunya. Jadi nanti jangan sekali-kali kalau penyakit paru kerja tanya penyakit sekarang. Kanker paru akibat kerja itu juga meningkat pada kasus pemakaian asbes. Ini jenis-jenisnya yang bisa menyebabkan kanker paru. Nah ini yang terakhir untuk 5 kasus bisinosis. Bisinosis itu banyak pada pekerja yang membuat berhubungan dengan kapas atau kain linen, serat rami, ya. Jadi ini banyak pada pabrik-pabrik kain. Nah, ini Mbak tadi biasanya halo, ini yang kamu jawab tadi kan? Biasanya munculnya pada hari timbul pada hari pertama kerja, berkurang pada hari kedua dan selanjutnya, dan relatif tidak ada gejala kalau dia libur. Ini derajat-derajatnya. Tidak usah dihafalkan ya derajat-derajatnya, kalau besok tidak akan saya keluarkan derajat-derajatnya. Paling yang saya keluarkan gini loh,
Bapak A umur 55 tahun bekerja di pabrik industri di Sritek. Kamu nggak tahu kan Sritek itu pabrik apa? Tekstil. Menderita sesek, mengeluh sesek. Kemungkinan Bapak ini menderita yang paling mendekati adalah menderita ABC, silikosis, asbestosis, isinosis. Itu kan kamu sudah tahu. Yang pokok-pokok aja lah, yang kurang tadi tidak usah. Tapi tidak tak beri, nanti kalau pasan kok tembak tidak tahu dia jadi. Ya, nah ini yang penting. Pencegahan, perhatikan, pencegahan itu ada primer, sekunder, tersier. Yang primer, yang termasuk pencegahan primer, ini sering keluar. Pencegahan primer itu melakukan usaha atau tindakan agar pekerja tidak terpapar dengan zat-zat yang berbahaya. Berarti dia apa nih? Modifikasi alat-alat industri, seleksi, punya bakat asma enggak? Sudah punya bakat asma, ya jangan bekerja di daerah ini. Misalnya dia mau bekerja di pabrik kain, duwe asma ya jangan dipaksakan. Atau ditambang batu bara, punya asma ya sebaiknya tidak diterima. Pemeriksaan pekerja sebelum mulai bekerja. Nah, terus pencegahan sekunder. Nah, sekunder menghindari pekerja yang terpajang, zat yang tidak menjadi sakit, identifikasi zatnya, menurunkan kadar debu atau ventilasi yang baik dengan uap air. Bapak A mengeluh sesak napas, umur 30 tahun, bekerja di pabrik di pertambangan batu bara. Karena mengeluh sesak di pertambangan batu bara, dia dipindah di bagian administrasi. Pencegahan ini adalah termasuk pencegahan primer, sekunder, tersier, dan sekunder ya. Atau bahan-bahannya yang digantikan. Pabrik A mempunyai karyawan 100 orang, di mana banyak yang mengeluh sesak napas. Dari pimpinan membuat usaha dengan membuat jendela-jendela yang bisa dibuka lebih lebar. Tindakan ini merupakan tindakan pencegahan primer, sekunder, tersier. Iya. Pakai alat pelindung diri. Ya, yang tersier mencegah komplikasi, atau dia dipindah kerja, itu termasuk yang tersier, istirahat pekerja atau dipindah bagian, memindahkan dari tempat yang terpajang, pemeriksaan berkala untuk evaluasi. Pesan saya, kita tetap sehat dan sukses. Bukan tak suruh supaya kalian bisa produktif seperti apa? Anak LP apa? Ya, subur, produktif dalam keluarga tidak boleh, produktif dalam bekerja monggo. Makanya kalimatnya sukses. Jadi ayam mana anaknya banyak. Ada yang bertanya? Silakan dari Pak Materi kalau ada yang bertanya. Boleh? Asma, PPOK, Pak Alparu, AGD, apalagi yang hari ini.
baru kerja, ada yang mau tanya? Tidak ada papan tulis ya? Ada Weber. Ada yang bertanya? Kalian setengah 12 terus kuliah apa? Kuliah apa? Sudah, coba latihan aja, kalian tulis. Yang berminat aja, yang nggak berminat nggak apa-apa. PH dari AGD ya, dari AGD. PH 7,30. PH 7,30. PCO2 60. HCO3 40. BE plus 10. BE plus 10. PCO2 nya dibuat normal aja 90. Saya ulangi ya, kalau salah dibetulkan, isiannya yang sudah nulis. pH 7, PCO2 60 ya. 90. PO2 90, PCO2 60, sudah betul. HCO3 40, BE plus 10. Pilihannya itu kira-kira jawabannya apa? A. Tak beri 3 jawaban aja, nanti kalau bisa 5. Pilihannya kan 5 A, B, E. Pilihannya yang pertama A. Acidosis respiratorik decompensata. B. Acidosis respiratorik kompensasi alkalosis metabolik penuh. Yang C, asidosis respirasi kompensasi alkalosis metabolik parsial. D, asidosis metabolik kompensasi respirasi asidosis kompensasi. D, alkalosis metabolik kompensasi respirasi asidosis parsial. Yang E-nya kompensasinya penuh. Yang mana? Nah, apa tadi? pH-nya berapa? pH-nya 7,3, CO-nya 60, asidosis, terus HCO3-nya 40. Yang milih B? Yang milih B? Yang milih C? Yang milih C? Yang milih B? Yang milih B? Ada yang milih
Saya pilih E. Pilih E tidak ada. Sekarang yang terbanyak mesti pilihan yang nomor F, yang pin plus. Atau yang tidak punya pendapat, itu yang terbanyak. Pilihannya sekali lagi A. Tak gatek dari sini. Kalian itu sifatnya orang yang sifatnya pin-plan atau memang punya pendirian. Yang A, B, komposisi C, D, E, F. Yang terbanyak masih yang pilihan pin-plan. Saya juga sekarang jadi orang-orang aja. Jawaban saya juga pin-plan. Sementara ini yang jawab pilihannya yang benar yang terbanyak. Tapi bukan yang F. Jadi kalian bisa merasa apa aja sih? Kompensator dari spirometri. Sekarang itu contoh-contoh yang dia nanti kalau dia soalnya dibuat seperti itu. Narasinya tambahan. Perhatikan. sorry Sebetulnya saya mau bahas, tapi karena kalian juga ditanya juga rasa-rasa jawab, aku ya dia rasa-rasa jawab. Makanya saya itu ngomong, DM juga tak ngomong, DM sekedar dan dirane oke. kasih dosis DM rasa-rasa, terima kasih. Mirip terus kita lihat yang kasih dosis apa yang kasih dosis ini kalian ya. jadi respiratory kasih dosis respiratory Itu ada nanti yang kasih kan semua pinjaman rasa-rasa dari makan rasa-rasa nanti dia doang yang berarti dia dikompensasi karena yang mengkompensasi itu nggak tinggi banget yang mengkompensasinya itu adalah alkalosis metabolik yaitu yang diperhatikan, dijawab. Kalau mau nanti tak terangkan. Visi nah, tadi aja supaya kalian mengingatnya mudah. Orang datang dengan keluhan sesek. Konsulan dari bagian saraf dengan GBS. GBS ngerti ya? Guillain-Barré syndrome. Diperiksa tidak ada bising. Hipototorak normal. Pada spirometri didapatkan kelainan yang paling cocok untuk orang ini nanti yang ya, ini yang mudah dulu. Kelainan pada penderita ini bila dilakukan paru-paru kemungkinan adalah A. Obstruksi, B. Restriksi, C. Transportasi, D. Difusi, E. Ventilasi. Sudah jelas? Kasusnya GBS, sesek, diperiksa tidak ada bising, hipototoraknya normal, paru-parunya tadi kemungkinan pada orang ini A. Apa tadi? D. C. D. E. Yang mana yang paling cocok yang milih A? restriksi aku restriksi kan B. C. D. E. Masih saya perhatikan masih banyak
Itu kunci pokoknya. Kemarin sudah tak beritahu. Tapi kok nggak ada yang ngisi? Orang yang obstruksi kelainannya apa? Asma, BPOK, PPOTB, bronkiektasis, CA yang hidrografian atau rekan, yang ke berikutnya yang rekan saluran, yang ke-6 fokus. Jadi orang itu bukan masuk 6, berarti kelainannya di terakhir karena waktu, orang soalnya sama, soalnya ganti biar kalian tahu. Pasien asma datang keluar sesak napas, diperiksa dan disin. Paru yang cocok pada penderita ini adalah PC 60%, FPC 60%, FIP ban 60%, FIP ban per FPC 80%, FIP ban per FPC 60%. Boleh diulang nggak? Boleh diulang nggak dokter? Ulang. A, paru pada orang asma tadi ya, saat datang diperiksa ada di sini. Paru yang paling cocok pada penderita ini adalah PC 60, FPC 60, FPP ban 60, FPP ban per FPC 80, FPP ban per FPC 60. Yang jawab A, yang jawab B, Kok juga enggak? Tadi sih yang jawab C, yang jawab D, yang jawab E, orang ini kelainannya restriksi atau obstruksi? Untuk menilai obstruksi yang dipakai FIP ban per FIP ban per FPC, kalau yang 80 berarti yang cocok adalah yang kurang dari kalau yang soal dari saya biasanya tidak banyak yang hafalan mati, biasanya yang terakhir yang pengertian. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat